Baik, perkenalkan nama saya Christian Aldi Ambalembang dengan NIM 2002 1106 058. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas topik 3 mata kuliah struktur data. Di tugasnya kita akan lihat mulai dari nomor 1. Nomor 1 yang membuat program dari kode dengan kita masukkan input sebuah angka, kemudian akan memberikan sebuah hasil output. Nah, di sini untuk codingnya pertama saya gunakan library iostream using namespace. Kemudian pada programnya pertama saya beri variabel angka dengan tipe data integer. Di sini saya membuat string untuk meminta user agar dapat memasukkan input dari 0 sampai 4 saja. Kemudian di sini saya menggunakan perintah switch untuk memilih angka yang dimasukkan tadi dengan 5 case 0 sampai case 4. Di tiap case akan memberikan hasil sesuai dengan apa yang telah diminta oleh soal. Kita akan coba compile and run. Yang di sini dia meminta sebuah input, kita masukkan saja misalnya 4. Nah, di sini akan memberikan output 75. Kita melihat soal, jika masukkan 4, dia minta menghasilkan 75 sesuai dengan telah yang diminta oleh soal. Kita masukkan berikutnya yaitu nomor 2. Nomor 2 diminta membuat program menggunakan string dengan hasil akhirnya sebagai berikut. Di sini saya menggunakan library iostream using namespace. Kemudian pada programnya saya hanya menampilkan stringnya saja seperti yang diminta soal, hanya menggunakan string, kemudian menampilkan hasil sebagai berikut. Kita coba compile and run, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Sama seperti yang telah diminta soal. Kemudian pada tugas ketiga, hampir mirip dengan tugas nomor 2, akan tetapi string yang diminta hanya 1 per baris, kemudian beri jarak seperti ini, diberi spasi. Pada programnya seperti biasa, library iostream using namespace. Kemudian pada program intinya, di sini saya menggunakan /n ketimbang kurang dari n line, karena menurut saya ini lebih hemat tenaga untuk melakukan ketikan. Hanya /n saja 2 kali untuk melakukan 2 kali enter. Jadi ada P, A, dan seterusnya sampai A juga. Jadi diminta soal. Sekarang kita akan coba run. Nah, hasilnya sama seperti yang telah diminta oleh soal. Kemudian tugas yang berikutnya, nomor 4, buat program dengan menggunakan pointer menampilkan output seperti ini. Di sini menggunakan library iostream. Kemudian ada library tambahan lagi yaitu library csstring, agar supaya kita dapat menggunakan fungsi strcpy ini supaya dapat menginput string ke struct yang akan kita buat. Nah, di sini kita membuat sebuah function struct dengan variabel judul, pengarang, dan jumlah. Kemudian pada program utamanya kita panggil kembali function struct yang telah kita buat tadi. Kita panggil kembali, masukkan ke sebuah data buku. Kemudian kita menggunakan strcpy untuk memasukkan string sesuai dengan urutan setelah kita buat tadi. Kemudian di sini kita akan menampilkan dengan cout apa yang telah kita masukkan sebelumnya menggunakan strcpy. Sehingga hasilnya akan seperti berikut sesuai yang telah diminta oleh soal. Kemudian oke. Masuk pada soal yang berikutnya itu 5. Buat program yang dapat mempertukarkan 2 buah bilangan. Nah, di sini seperti biasa, library iostream
user namespace, kemudian pada programnya, di sini saya menggunakan 3 buah variabel, ada variabel A, B, C dengan tipe data integer. Di sini kita minta masukkan input nilai pertama, nilai kedua, dimasukkan ke variabel A kecil dan variabel B kecil. Kemudian di sini adalah proses penukaran bilangan yang telah kita masukkan sebelumnya. Di sini kita akan lihat karena variabel C ini masih kosong ya, kita belum masukkan apa-apa, karena hanya dimasukkan A dan B saja sebelumnya. Kita masukkan nilai variabel A ke variabel C yang kosong ini, sehingga nilai variabel C ini akan berisi sama dengan variabel A. Kemudian dari variabel B kita masukkan ke variabel A. Kemudian dari variabel C yang telah kita masukkan sebelumnya, kita masukkan ke variabel B. Sehingga ketika kita akan menampilkan kembali angka variabel yang akan kita perlihatkan nanti, nilainya akan telah berpindah. Seperti kita lihat di sini, nilai A tetap masih menggunakan variabel A ya. Kemudian nilai B tetap masih menggunakan variabel B. Namun ketika kita run, kita masukkan nilai, misalnya untuk nilai A 1, nilai B 2. Nah, setelah bilangan ditukar, nah, hasilnya akan tertukar. Karena kita menggunakan kita masukkan dulu nilainya ke bagian C, kemudian kita tukar-tukar, sehingga nilai variabel A dan variabel B-nya akan tertukar nilai. Seperti ini kita soal. Nah, kemudian nomor terakhir, nomor 6, disuruh membuat program akan menampilkan masukkan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Faktorial. Nah, ini programnya. Pertama kita seperti biasa library IOStream. Kemudian ada using namespace. Nah, di sini kita membuat sebuah function ya. Sebuah function faktorial. Kemudian di sini bisa diberikan sebuah input integer bilangan, input variabel bilangan dengan tipe data integer. Nah, di sini kasusnya jika bilangannya ini yang dimasukkan sudah sama dengan 1, maka hasilnya akan dikembalikan dengan 1. Kemudian jika bilangan yang dimasukkan sini lebih dari 1, maka bilangannya akan dikalikan dengan bilangan tersebut dikurangi oleh 1. Nah, begitu seterusnya sampai bilangan ini menjadi sebuah bilangan 1 dan akan di-return menjadi 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada program utamanya, di sini saya menggunakan 2 buah variabel. Saya deklarasi 2 variabel A dan B dengan tipe data integer. Kemudian saya minta masukkan sebuah input untuk dihitung hasil faktorialnya. Di sini saya masukkan inputnya ke dalam variabel A. Kemudian di sini hanya untuk tampilan saja, maka variabel A faktorial sama dengan itu. Nah, kemudian di sini nilai maaf sebelumnya saya cut videonya karena kondisi badan saya kurang sehat. Nah, kita lanjut saja. Untuk nomor 6, pertama kita library biasa IOStream dan using namespace. Nah, kemudian di sini kita saya membuat sebuah function faktorial di sini, sebuah function. Kemudian di sini dia meminta sebuah input untuk masuk sebuah bilangan tipe integer. Nah, di sini kasusnya ketika bilangan ini sama dengan 1, maka akan mengembalikan nilai 1. Nah, sebaliknya jika bilangan ini lebih dari 1, maka bilangan tersebut akan dikalikan dengan bilangan tersebut kemudian dikurangi 1. Nah, sehingga proses akan terus dilakukan berulang-ulang sampai bilangan sama dengan 1, kemudian akan dikembalikan 1. Sekarang kita masuk pada program intinya. Nah, di sini saya membuat 2 buah variabel dengan tipe data integer. Nah, di sini saya meminta untuk memasukkan sebuah input, di mana nilai yang akan diinputkan adalah nilai yang akan kita faktorialkan.
Nah, di sini, inputnya akan dimasukkan ke dalam, variabel A. Nah, di sini kemudian di sini ada untuk input ketik saja, maka, variabel yang nilai akan kita masukkan, kemudian ada tanda seru sebagai faktorial dan sama dengan. Nah, sekarang di sini, variabel A yang sebelumnya kita inputkan, kita akan masukkan nilainya ke dalam variabel B, sehingga nilai dari variabel B ini, akan sama dengan nilai variabel A. Kemudian di sini, sebagai mempercantik juga sebenarnya, di sini saya membuat sebuah perulangan for integer i sama dengan 2, i kurang dari sama dengan a, nilai a ini akan kita kurang-kurangkan terus. Nah, di sini kemudian akan kita tampilkan nilai a, kemudian di sini, saya berikan x sebagai kali. Nah, kemudian di sini jika a telah mencapai nilai 2, jika a telah mencapai nilai 2, maka akan ditampilkan hanya 1 kemudian sama dengan. Nah, di sini kenapa saya, memasukkan nilai A ke, variabel B. Nah, karena ketika kita menggunakan, perulangan for ini, nilai A akan terus dikurangi sehingga ketika kita akan memasukkan nilai B ke dalam fungsi ini, maka nilainya akan sama seperti saat kita memasukkannya. Nah, kemudian di sini kita akan tampilkan, kita panggil fungsi sebelumnya fungsi faktorial, kemudian kita masukkan nilai B-nya, bukan nilai A. Jadi karena kalau nilai A, dia sudah dikurangi sehingga hasilnya akan menjadi 1 nanti kalau kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan nilai B-nya, kemudian akan dilakukan proses ini, kemudian akan dihitung nilai, inputan yang telah kita berikan tadi. Nah, di sini kita coba compile and run. Nah, di sini dia minta masukkan input, jangan coba memasukkan nilai 4. Kalau yang kita tahu, faktorial dari nilai 4 adalah 24. Nah, jika kita masukkan, hasilnya akan 24. Kita coba lagi, kita masukkan 5, maka hasilnya akan 120. Nah, demikian juga angka-angka yang akan dimasukkan nanti. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang telah diminta pada soal. Baik, demikian presentasi saya. Jika ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.